Hai, Assalamualaikum, selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 39. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Acara selesai dan berakhir dengan sholat tarawih bersama. Para tamu sudah pulang. Semua kerabat Juan juga sudah pulang. Arsy juga maunya pulang sedari tadi. Arsy merasa terlalu lama ada di rumah kekasihnya. Terlebih tak banyak yang welcome pada dirinya. Hal itu sungguh membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi Juan sengaja meminta Arsy untuk tetap di sana agar mama papanya bisa lebih menotis keberadaan Arsy. Ini udah malam banget, Bang. Habis ini aku pulang ya. Bisik Arsy yang melewati beberapa jam yang canggung dan rikuh. Aku nunggu momen yang pas buat ngenali kamu lebih dekat ke mama dan sama papa. Tadi kan rame, nah sekarang udah sepi. Jangan malu-malu terus dong. Jawab Juan yang dengan santainya menanggapi rasa tidak nyaman Arsy. Tapi ini udah malam. Ini ibu udah chat terus loh. Iya, nanti kan aku antar kamu sampai ke depan pintu sekalian bicara sama ibu. Kenapa kamu pulang telat? Lagian, selain malam ini, nanti kamu pasti banyak alasan buat diminta waktu lagi. Arsy diam saja. Juan terlalu dominan kalau disahut terus pasti ujung-ujungnya berdebat. Liliana dan Adiaksa kembali masuk ke dalam rumah setelah mengantar para tamu sampai ke depan rumah. Keduanya masih sama, seperti saat pertama bertemu Arsy tadi. Justru mereka fokus mencari keberadaan Ana yang sudah tidak duduk bersama-sama lagi dengan Arsy dan Juan. Ana mana? Tanya Liliana. Tahu, mungkin ke kamarnya, jawab Juan. Liliana hendak pergi begitu saja menuju ke lantai 2, entah akan pergi kamarnya atau mau ke kamar Ana. Mam, sini dulu dong, ada yang mau kami bicarakan, penting, tahan Juan. Mama capek, lagian kan harus bangun sahur nanti. Ini udah malam, antar Arsy pulang. Emangnya ibu bapaknya gak khawatir anak gadisnya belum pulang selarut ini? Arsy semakin segan. Lama-lama dia kesal dengan John yang tak juga peka dengan sikap kedua orang tuanya. Arsy ingin protes, tapi Arsy tahu kalau hal ini adalah hal sensitif untuk John. Sehingga John selalu mudah terpancing emosi setiap kali Arsy menyinggung soal kelangsungan hubungan mereka. Bentar dong, Mam. Sini dong. Masa anak yang mau ngomong terus dicuekin begini sih? Protes John kesal. Apa? Mau bicara soal apa? Biarkan mamamu istirahat. Bicarakannya sama papa aja. Kata Adiaksa lalu duduk bersama dengan Jo dan Arsy di ruang tamu yang sudah sepi itu. Dahlah, kalian tuh malesin banget. 360 hari kita gak ketemu dan sekalinya aku minta waktu buat bicara serius, kalian anggap ini sebagai hal yang sepele. Protes Juan lagi, situasi jadi agak menegang. Ternyata kau masih juga gak bisa bersikap dewasa, kata Liliana dan mengalah lalu duduk di ruang tamu itu, tepatnya di samping Adiaksa. Aku ini udah dewasa, Mam. Aku udah mau mewujudkan keinginan Mama dan Papa buat merit. Aku udah siap sekarang. Udah ada niat. Udah ada calonnya juga. Kalian ini udah kenal berapa lama? Kenal aja gak akan cukup, nak. Bukannya Mama gak menanggapi ini serius. Ya coba kamu pikir-pikir dulu lah. Kamu juga coba ambil profesi yang lebih pantas. Balapan itu sekedar hobi aja. Jangan dijadikan kerjaan. Memangnya kamu gak malu menghadapi calon mertua kamu dengan pekerjaan seperti itu? Liliana mengomel pada Juan, tapi Arsy merasa kalau omelan itu ditunjuk untuk menyindir dirinya. Juan, Papa senang kamu udah ada niat ke arah sana. Tapi coba pantaskan dulu dirimu di depan orang tuanya Arsy. Ambil alih restoran mamamu. Buat usaha sendiri, atau kamu coba melamar pekerjaan ke sebuah instansi besar. Baru kamu bicarakan lagi ini dengan kami. Tambah Adiaksa. Arsy, tolong jangan desak dulu John untuk melamar kamu ya. Kita kan perlu waktu, kata Liliana pada Arsy. Hah? Yang ngebet mau serius banyak kan Bang Juan? Sanggah Arsy dalam hatinya. Arsy santai, Mam.
Yang ngebet pengen nikah tuh aku. Tegas Juan untuk Juan meluruskan tuduhan itu. Ya udah, tapi boleh kan mama istirahat sekarang? Arsy, kalau kamu masih mau di sini silahkan aja. Nanti pulangnya hati-hati ya. Salam buat ibu kamu. Liliana seolah welcome pada Arsy, tapi tak ada kesan sedikit pun di saat ia bicara demikian. Beda sekali saat ia bicara pada Ana. Iya tante, saya pamit sekarang. Terima kasih buat jamuan makanannya. Terima kasih banyak. Arsy tak bisa menunggu lebih lama, dia pamit sebelum Juan menahan lagi. Iya, sama-sama. Arsy memberi salam hormat pada keduanya, pada Liliana dan Adiaksa. Assalamualaikum Om Tante. Waalaikumsalam, jawab keduanya. Juan merasa kalau momen yang ia nantikan ini tak sesuai dengan yang ia harapkan. Dia masih terduduk malas sementara Arsy sudah mulai berjalan melangkah keluar dari area ruang tamu. Tak seperti saat mengantar kepulangan tamu yang lain. Kedua orang tua Juan tidak mengantar Arsy sampai ke depan teras sana. Arsy sebenarnya sakit hati, tapi dia pun sadar diri kalau dirinya tak berhak mendapatkan perhatian seperti tamu lainnya. Memangnya aku siapa? Seru Arsy di dalam hati. Juan beranjak tanpa bicara apa-apa lagi pada orang tuanya. Juan menyusul Arsy dan akan segera mengantarnya pulang. Adiaksa dan Liliana tak lantas pergi ke kamar mereka. Mereka tetap duduk di sana dan menyesalkan apa yang Juan katakan tadi. Gimana ini mas? Anak kita udah siap menjelang fase baru dalam hidupnya. Tapi kok aku malah gak semangat ya? Apa kamu merasakan apa yang aku rasakan juga? Tanya Liliana pada suaminya. Adiaksa membuang nafas kasar lalu menyadarkan tubuhnya di sofa itu. Kita gak perlu banyak bertanya. Nanti kita cari tahu sendiri aja siapa anak itu. Arsy maksudnya. Iya. Dia kasir minimarket. Adiaksa melirih ke arah Liliana dengan penegasan itu. Ya, walaupun John adalah seorang berandal, tapi John adalah harapan mereka satu-satunya untuk meneruskan keturunan yang baik di keluarga mereka. Mereka tetap mempertimbangkan Bibit, Pepe, dan Popot untuk calon menantu mereka. Satu fenomena sosial yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kita tidur aja, jangan sampai besok kita kesiangan. Baiklah. Keduanya pergi ke lantai 2 rumah bersama-sama. Mereka tidak terlalu mendekati Juan dengan serius pada akhirnya. Kamu ke kamar dulu ya mas, aku mau lihat keadaan Ana dulu, kata Liliana. Iya sayang. Dan faktanya, Liliana lebih perhatian pada Ana daripada pada gadis yang dibawa oleh putranya sendiri. Jika Arsy melihat ini lagi, pasti dia akan semakin berkecil hati. Di dalam mobil di perjalanan pulang, baik Arsy maupun Juan tak banyak mengobrol. Mereka lebih banyak diam. Arsy dengan rasa cutnya dan Juan dengan rasa kesalnya karena merasa tak dihargai oleh mama papanya. Mereka sampai di depan rumah Arsy. Juan mematikan mesin mobilnya. Aku masuk ya bang. Pamit Arsy terus berusaha tersenyum dan menyembunyikan rasa getarnya di hadapan Juan. Makasih ya udah datang di acara keluargaku, ucap Juan dengan tatapan mata penuh rasa bersalah pada Arsy. Iya, sama-sama. Makasih juga udah dijamu. Makanannya enak-enak dan aku puas banget. Arsy berdusta. Maafin sikap mama dan papa ya. Mereka bikin kamu gak nyaman kan? Beberapa detik Arsy diam tak menjawab. Dan ya, itu betul. Teriak Arsy di dalam hati, tapi hanya di dalam hati saja. Gak apa-apa, kita kan belum saling kenal. Kita kan baru ketemu hari ini. Jadi ya mungkin wajar aja kalau masih ada canggung di antara kita. Jawab Arsy menenangkan hati Juan. Juan kira Arsy takkan kecewa dengan apa yang terjadi malam ini. Walaupun kecewa, Juan rasa itu tak akan mempengaruhi hubungan mereka. Makasih ya, ucap Juan sekali lagi lalu menggenggam tangan Arsy beberapa saat. Iya, Arsy mengangguk sambil tersenyum-senyum yang menyimpan luka. Apa aku ikut turun buat nemuin ibu kamu? Tanya Juan. Gak usah, Bang Juan langsung putar balik aja. Langsung pulang langsung tidur. Nanti jam 3 aku bangunin lagi ya. Ya udah, salam buat ibu. Iya bang. Arsy turun dari mobil Juan lalu masuk ke dalam rumah karena Juan tak akan pergi tanpa memastikan Arsy masuk ke dalam rumah. Arsy hanya mengintip dari jendela sambil melambaikan jari-jarinya barulah Juan pulang.
Setelah Juan pergi, Archie langsung saja masuk ke dalam kamar dan berharap tak bertemu dengan Nana agar tak ditanya-tanya. Aci, tapi Nana keluar dari kamarnya Nana sebelum Archie sempat membuka kamarnya sendiri. Ibu belum tidur. Setengah jam yang lalu ibu masih menunggu kamu pulang, tapi ibu ketiduran. Oh ya udah, ibu tidur lagi aja. Bentar dulu, ibu mau tahu gimana kesan-kesan acara bukber kamu sama keluarga Nak Juan. Lagian kenapa sih pulangnya sampai larut malam begini? Apa kalian kasihkan ngobrol? Tanya Nana dengan nada menggoda. Sesungguhnya hati Archie retak ketika Nana bertanya begitu dan ketika ia ingat bagaimana sikap Adiaksa dan Liliana sepanjang acara tadi. Rame bu, soalnya tamunya banyak ya gitu deh. Terus gimana tanggapan mama papanya Nak Juan soal kehadiran kamu? Mereka welcome, mereka orang tua yang baik, yang sayang sama anaknya. Kok ibu jadi minder ya? Andai saja ya masih ada. Andai saja ya masih menjabat jabatannya kebanggaannya. Mungkin ibu gak akan khawatirkan ini sama hubungan kamu dan Nak Juan. Ya, mau gimana lagi? Ini takdir. Ini yang harus kita terima. Semoga aja Nak Juan bisa mengangkat derajat keluarga kita lagi setelah bertahun-tahun terpuruk. Ibu selalu mendoakan yang terbaik buat kamu, Ci. Archie malah terisak dan menangis setelah Nana bicara seperti itu. Archie tak bisa menahan lagi perasaannya. Archie menutup wajahnya dengan ujung kerudung yang masih menggantung di pundaknya. Loh, kamu kenapa, Ci? Kok malah nangis? Kata Nana jadi panik. Aku terharu. Aku sangat terharu, Bu. Dan untuk kesekian kalinya Archie berdusta hari ini. Tangisannya bukanlah tangisan haru, melainkan tangisan rasa lelah dari apa yang ia lalui selama ini. Terharu kenapa? Makasih, karena ibu selalu ada buat aku, menguatkan aku dan mendoakan aku. Itu mah kewajiban ibu, Ci. Udah kok malah jadi termehek-mehek begini? Kamu tidur ya, nanti sahur kamu bantuin ibu masak. Archie hanya mengangguk pelan dan berusaha menahan laju air mata yang terus mengalir di pipi manisnya. Sana tidur. Archie masuk ke dalam kamar, begitu juga dengan Nana. Apa yang terjadi? Nana pun akhirnya menangis setelah masuk ke dalam kamarnya. Nana pura-pura baik-baik saja di depan Archie. Padahal sebagai seorang ibu, dia sudah bisa merasakan kalau sebenarnya perasaan anaknya sedang tidak baik-baik saja. Maafkan ibu Archie, Hariki. Maafkan ibu dan ayah. Karena keserakahan kami di masa lalu. Sekarang rantai nestapa seolah tak mampu kita putuskan. Maafkan kami, gumam Nana dengan hati yang perih. Nana mengakui kesalahan dan sungguh kini hanya sesal yang ia rasakan. Dia sadar kalau dulu dia terlalu banyak menuntut pada suaminya, sehingga suaminya gelap mata dan melakukan tindakan korupsi. Dan inilah yang terjadi sekarang. Hari berikutnya terasa sama. Archie bersama keluarganya, Juan dengan keluarganya. Mengingat semalam tidak mendapatkan respon yang positif, Juan pun tak banyak bicara lagi pada kedua orang tuanya. Dia ingin terus melayangkan protes, tapi dia ingat kalau saat ini dirinya sedang puasa. Dia tak ingin buang energi, juga tak ingin membuang pahala puasanya dengan marah-marah. Menjelang asar, Juan hanya duduk bermalas-malas di depan laptop sambil mencari informasi tentang usaha bengkel yang ingin ia rintis. Andai nanti dia tak bisa menjalankan bisnis restoran mamanya. Juan duduk di balkon rumah sendirian, tanpa dia sadari kalau Anah beberapa kali mencuri kesempatan untuk memperhatikan ke arahnya. Ping, ada pesan masuk ponsel Juan. Juan memeriksanya dan itu pesan dari Gary. Lo bisa ambil alih bengkel Wolfgang. Sewa tempatnya itu udah mau habis bulan ini. Gue sama Yaris belum sanggup buat bayar sewa tahun berikutnya. Kalau lo punya modal, sekalian lo gede usaha Wolfgang bro. Prospeknya bagus sih. Ada 2 pesan masuk dari Gary yang menawarkan untuk mengambil alih usaha bengkelnya. Juan diam sejenak lalu melaburkan pikirannya. Jika buka usaha bengkel, Juan tak akan terlalu kebingungan karena dia bisa turun langsung secara teknis. Juan juga bisa dibantu oleh kawan-kawannya The Wolf sebagai karyawan.
Gertak Ana yang lama-lama tak tahan untuk bergabung bersama Juan di balkon itu. Juan menoleh tapi kemudian fokus lagi pada obrolannya bersama dengan Gary. Oke, gue akan pertimbangkan. Sekalian nyari pinjaman modal dari bokap. Juan membalas. Bang Juan lagi apa sih? Kayaknya asik banget, gak kelihatan lemes sama sekali. Tanya Ana berbahasa basi. Ya duduk-duduk aja. Jawabnya tanpa menoleh ke Rana sedikit pun. Boleh nggak aku ikut duduk di sini? Di dalam kok kayaknya suntuk banget deh. Duduk aja. Persilahkan Juan. Thanks. Ana duduk di kursi satunya. Ana hanya diam duduk, menyibukkan diri sambil scroll-scroll media sosial padahal dia mencuri kesempatan itu untuk bisa kenal lebih dekat dengan Juan. Kalau di sini tempat nyari takjil yang rame buat ngabuburit di mana ya, Bang? Ana terus berbahasa basi. Juan masih fokus dengan layar ponselnya. Juan tak menjawab dan Ana jadi ciut. Sorry, barusan tadi nanya apa? Tapi kemudian Juan bertanya balik pada Ana. Tempat ngabuburit yang asik sekitar sini, jawab Ana dengan wajah agak cemberut. Coba aja ajak Nuni dan Bi Ayan ke taman di dekat blok G komplek ini. Biasanya di sana banyak yang jualan. Ih, kok aja Nuni dan Bi Ayan sih? Beneran ya ini orang kok cuek banget sih, nggak peka banget. Gerutu Ana di dalam hati. Liliana keluar dari kamar dan langsung tertarik dengan pemandangan di balkon. Senyum Liliana begitu lebar melihat Juan dan Ana duduk bersama di balkon. Lagi pada ngapain nih? Tanya Liliana yang berjalan mendekat ke arah balkon itu. Ana dan Juan kompak menoleh. Hai Tante, ini aku cuma duduk-duduk di sini aja sama Bang Juan. Ana menjawab dengan hangat sementara Juan kembali cuek. Barusan Tante telepon sama bunda kamu. Katanya mereka akan tiba di Jakarta besok malam, Ana. Iya Tante, tadi juga aku chat sama bunda. Juan, coba ajak Ana jalan-jalan. Kemana kek? Jajan-jajan nyari takjil. Atau jajanan? Kata Liliana pada Juan. Gak bisa, coba minta antar Bi Nuni dan Bi Ayan aja. Liliana menggelengkan kepala dengan sikap Juan. Lalu Liliana menatap pada Ana dan Ana hanya tersenyum ketir. Ya ajakin motor-motoran gitu biar gak bosen. Pulang 15 menit sebelum azan maghrib. Kan lumayan tuh buat membunuh waktu. Daripada gabut begini. Aku gak gabut. Aku lagi nyari konsep usaha yang mau aku jajal. Oh ya? Usaha apa? Lihat aja nanti kalau udah siap. Aku akan ajukan proposal modal ke papa. Liliana cukup kagum dengan pemikiran Juan dan itu pula yang membuat Ana merasa semakin penasaran dengan sosok Juan. Kring-kring, ponsel Juan berdering. Ditoleh ke arah layar dan yang menelpon adalah Arsy. Dengan semangat Juan mengangkat telepon dari kekasihnya itu. Iya, kamu udah nyampe toko. Liliana dan Ana malah menyimak. Udah bang, udah asar loh. Apa Bang John udah sholat asar? Ingatkan Arsy. Belum nih. Kalau lagi gak sibuk, sholat dulu Gih. Iya, aku sholat sekarang. Liliana dan Ana masih menyimak mendengar Juan bicara soal sholat. Liliana jadi penasaran. Jarang-jarang Juan mau diatur-atur seperti ini. Oke, nanti jalan maghrib aku ke toko. Mau beli apa? Mau dibeliin apa? Aku bekal dari rumah kok, gak usah dibawain apa-apa. Buat takjilnya apa? Berbuka kan dianjurkan dengan yang manis-manis, kata Juan. Apa aja deh, apapun yang Bang Juan bawakan pasti aku habiskan. Ya udah, sana sholat dulu Bang. Iya, bawel. Liliana dan Ana masih menjadi nyamuk di antara obrolan Juan dan Arsy. Juan menunjukkan sisi lain saat bicara dengan Arsy dan itu membuat Ana semakin insecure. Selesai mengobrol dengan Arsy, Juan mematikan lalu menutup layar laptopnya. Setelah itu Juan beranjak mengabaikan Liliana dan Ana. Tumben, gumam Liliana terheran-heran sekaligus takjub dengan Juan yang begitu semangat untuk melaksanakan sholat. Aku juga mau sholat asar dulu ya tante, pamit Ana. Iya sayang. Liliana tertegun. Liliana tak tahu kalau anaknya sudah mulai menapaki jalan yang lurus tanpa pengawasannya.
Arsy kerja shift siang hari ini. Dia baru saja selesai membereskan lacinya dan juga membereskan area sekitar meja kasir begitu selesai menelpon Juan. Pintu toko terbuka tanpa ada tanda ada konsumen masuk. Arsy menoleh lalu menyerukan sapaan yang sudah biasa diucapkan setiap kali ada pelanggan masuk. Selamat datang, selamat berbelanja di... Arsy terbengong, tak sempat meneruskan sapaannya begitu mengetahui siapa yang datang. Arsy? Siapa seorang pria yang baru datang itu? Pria itu cukup terkaget melihat Arsy berseragam dan bekerja sebagai kasir minimarket itu. Dan siapakah pria itu? Dan bersembung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.